Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lia Rami, MPM 1913 034036. Di sini saya akan membacakan buku mata kuliah Ekologi Geografi dengan judul buku Ekologi Hewan Tanah. Tentu saja bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penulisan buku. Pengembangan atau penyusunan buku ini setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal pokok, yaitu terkait dengan status atau potensi keanekaragaman hayati di Indonesia dan kondisi pembelajaran ekologi hewan di perguruan tinggi. Yang pertama, potensi keanekaragaman hayati. Indonesia dianugerahi sebagai negara yang memiliki mega biodiversity atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Besarnya keanekaragaman hayati itu belum menjadi pengetahuan dan kesadaran kolektif anak bangsa, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berorientasi lestari. Yang B. Batasan kajian ekologi hewan tanah. Tanah tidak dapat hanya dipandang berdasarkan pendekatan geologis, yaitu sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam sehingga membentuk regolit atau lapisan partikel halus. Setiap organisme di muka bumi menempati habitatnya masing-masing. Suatu habitat memiliki lebih dari satu jenis organisme dan semuanya berada dalam suatu komunitas. Komunitas menyatu dengan lingkungan abiotik dan membentuk suatu ekosistem yang di dalamnya hewan berinteraksi dengan lingkungan biotik, yaitu hewan lain, tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Interaksi tersebut dapat terjadi antar individu, antar populasi, dan antar komunitas. Interaksi tersebut merupakan fungsi ekologis dari suatu ekosistem. Terkait dengan hal tersebut, ruang lingkup pendekatan ekologi hewan tanah dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu sinekologi dan autekologi. Sinekologi adalah materi bahasan dalam kajian atau penelitian dalam ialah komunitas dengan berbagai interaksi antar populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Contohnya adalah meneliti tentang struktur kelimpah komunitas kolembola pada habitat tersebut, meneliti distribusi dan kelimpahan makrofauna di daerah atau habitat pertanian apel. C. Pengertian ekologi dan ekologi hewan tanah. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup atau ilmu tentang tempat tinggal makhluk hidup. Ernest Haeckel dalam buku Principles of General Morphology of Organisms yang terbit tahun 1906 mendefinisikan istilah ekologi secara spesifik sebagai ilmu tentang relasi atau hubungan antara organisme dengan lingkungan sekitarnya, dan termasuk dalam hal ini semua adalah kondisi untuk bertahan. Kondisi yang dimaksud mungkin adalah bahan organik atau anorganik. Yang keduanya bermanfaat sangat besar membentuk organisme karena mereka menuntut organisme untuk adaptasi. Definisi ekologi secara harfiah menurut Ernest Haeckel adalah ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup atau disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk ekonomi alam. Suyut Subagio menyatakan bahwa ekologi merupakan bagian ilmu dasar. Rusudarmo mendefinisikan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain pendapat di atas, berikut ini disajikan beberapa definisi ekologi menurut para ahli. Pertama, Miller. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara organisme dan sesamanya, serta dengan lingkungan tempat tinggalnya. 2. Odum. Ekologi adalah kajian struktur dan fungsi alam, serta struktur dan interaksi antara sesama organisme dengan lingkungannya. 3. Kendek. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik organisme yang satu dengan organisme yang lain, serta lingkungannya. Apabila ditinjau dari ilmu biologi, pada prinsipnya makhluk hidup dapat dibagi atas dua bagian, yaitu hewan dan tumbuhan. Kedua kelompok ini sangat bergantung kepada faktor-faktor yang ada di luar. Berdasarkan perpaduan harfiah dan berbagai kajian, maka ekologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang mengkaji aneka bentuk hubungan dua arah antar organisme dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisasi makhluk hidup mempunyai tingkatan makhluk hidup itu tingkatan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tingkatan organisme makhluk hidup itu terlihat sebagai deretan biologi dan yang disebut spektrum biologi, terdiri atas zat hidup dalam sel, satuan dasar suatu organisme, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi,
alat tubuh bagian dari organisme, kerjasama hidup dan jasad hidup, kelompok organisme jenis yang hidup dan berbiak di suatu tempat, semua populasi dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. D. Secara perkembangan ekologi. Harus diakui pula bahwa pelajaran mengenai lingkungan suatu organisme sudah dipelajari jauh sebelum kata ekologi itu sendiri diperkenalkan oleh ahlinya. Nenek moyang kita misalnya pada zaman dahulu telah berupaya untuk memelihara lingkungan, yang terbukti dari beberapa mitos yang muncul. Mitos-mitos mengenai pemeliharaan lingkungan ini relatif banyak, karena masing-masing suku di Indonesia memilikinya. Begitu pula suku-suku tertentu hampir di seluruh negara dan di dunia. Secara keilmuan, perkembangan ekologi berproses sepanjang sejarah. Ilmu ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Catatan Hippocrates, Aristoteles, dan filosof-filosof Yunani kuno terkemuka lainnya merupakan manuskrip literatur penting terkait problem ekologi. Filosof-filosof tersebut telah memberikan perhatian khusus terhadap interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pencetus awal kajian bersifat modern adalah ilmuwan geografi tumbuhan, misalnya Humboldt, de Condorcet, Engler, dan banyak lainnya. Ahli-ahli tersebut mengulas tentang distribusi tumbuh-tumbuhan. Meskipun sampai saat ini masih banyak yang belum ditemukan jawabannya atau terpecahkan secara utuh. Dasar-dasar kajian geografi tumbuhan menjadi titik awal, lalu berkembang membentuk kajian komunitas flora maupun ekologi komunitas. Kurang lebih 40 tahun setelah eksistensi ahli-ahli itu, sekitar tahun 1900, legitimasi ekologi sebagai sebuah ilmu pun kian mantap. Ekologi komunitas berkembang dalam dua kutub, yaitu kutub Eropa dipelopori oleh Brown Blanquet yang mengkaji komposisi, struktur, dan distribusi komunitas. Kutub Amerika dipelopori Cowles yang mengkaji dinamika komunitas tumbuhan. Hampir pada saat bersamaan, mengkaji perhatian terhadap dinamika populasi juga banyak dikembangkan para ahli. Saat ini, ekologi menjadi bintang dibanding cabang-cabang keilmuan lainnya. Ekologi tidak sekedar cabang penunjang, beragam prinsip ekologi dapat menginspirasi hidup selaras dengan alam, sejalan dengan gerakan kepekaan lingkungan sejak tahun 1968 berupa hemat sumber daya, hemat energi, mencegah polusi udara, mencegah polusi air, mencegah polusi tanah, memelihara hutan, dan sebagainya. Menurut Sukarsono, Charles Elton menulis buku pertama tentang ekologi hewan pada tahun 1927. Ia mengorganisasikan gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan istilah populasi dan ekologi komunitas sebagai konsep dalam ekologi. Konsep tersebut adalah rantai makanan atau siklus makanan, relung, piramida, urutan. Secara khusus, teramat sulit untuk melacak jejak perkembangan ekologi hewan tanah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya pola dokumentasi hasil penelitian di Indonesia. Menurut penulis ekologi hewan tanah, di negara kita mulai tren pada era 1980-an, meskipun sebelum itu sudah muncul beberapa penelitian hewan tanah. Hal ini terbukti dengan terbitnya buku atau bahan ajar untuk laboratorium ditulis oleh Swin berjudul Ekologi Hewan Tanah. Jadi kesimpulan dari bab 1 adalah ekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji aneka bentuk hubungan dua arah antar organisme dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi banyak memperhatikan 4 hal terakhir dalam posisi hierarki kehidupan, yaitu populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sedangkan ekologi hewan tanah yaitu ilmu yang membicarakan tentang spektrum atau hubungan timbal balik yang terdapat antara hewan tanah dengan lingkungannya serta antara kelompok-kelompok hewan tanah. Sejarah perkembangan ekologi. Secara keilmuan, perkembangan ekologi memang sudah berproses sepanjang sejarah. Ilmu ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Catatan Hippocrates, Aristoteles, dan filosof-filosof Yunani kuno terkemuka lainnya merupakan manuskrip literatur yang terkait dengan problem ekologi. Pencetus awal kajian bersifat modern adalah ilmuwan geografi tumbuhan, misalnya Humboldt, de Condorcet, Engler, dan banyak lainnya. Ahli-ahli tersebut mengulas tentang distribusi tumbuh-tumbuhan, meskipun sampai saat ini masih banyak yang belum ditemukan jawaban atau terpecahkan secara utuh. Menurut Sukarsono, Charles Elton menulis buku pertama tentang ekologi hewan dan
memberikan konsep-konsep serta kunci dalam ekologi, yaitu rantai makanan, relung, dan piramida. Bab 2. Tanah sebagai habitat. A. Konsep habitat. Pengertian habitat. Habitat adalah tempat suatu spesies atau jenis tinggal yang berkembang. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu jenis yang memengaruhi dan dimanfaatkan oleh jenis tersebut. Setiap organisme menghadapi kondisi lingkungan tempat dengan syarat hidupnya. Persyaratan hidup merupakan kisaran faktor-faktor ekologi di habitat dan dibutuhkan untuk bereksistensi. Kisaran faktor ekologi berbeda-beda. Batas bawah dikenal dengan istilah titik minimum, sedangkan batas akhir dikenal dengan titik maksimum. Habitat adalah lingkungan fisik tempat organisme ditemukan. Habitat biasanya berisikan banyak relung dan menyokong banyak kehidupan spesies yang berbeda-beda. Setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup dalam habitat. Cara hidup organisme seperti itu disebut relung atau niche. Relung ekologi merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. 2. Tipe habitat. Krama di Brata membagi 4 variasi tipe habitat berdasarkan waktu, yaitu habitat konstan, habitat bersifat memusim, habitat tidak menentu, habitat ephemeral. B. Sifat dan karakteristik tanah. Tanah merupakan produk pelapukan batuan yang dipengaruhi proses fisika dan kimia lingkungan. Juga dengan bantuan aktivitas organisme. Organisme misalnya akan menyusun bentuk unik melapisi bebatuan. Proses pembentukan tanah dikenal dengan sebagai pedogenesis. Gambaran proses pembentukan tanah sebagai tubuh alam yang tersusun atas horizon tanah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Tanah pada lingkungan hutan tropis dapat distratifikasi dari lapisan yang paling atas, yaitu lapisan pertama, terdiri atas organik dan mineral, termasuk lapisan serasa dan humus. Lapisan kedua terdiri atas endapan transisi, dan lapisan ketiga terdiri atas lapisan induk. Dan lapisan ketiga terdiri dari lapisan induk. C. Tanah sebagai habitat hewan. Menurut Kimball 1999, tanah adalah titik tempat masuk utama bahan sebelum ke dalam tubuh tumbuhan. Tumbuhan lalu akan menyerap air menggunakan akar. Juga hara seperti nitrat, fosfat, sulfat, kalium, tembaga, seng, dan mineral esensial lainnya. Tanah adalah habitat kompleks untuk organisme. Dibandingkan dengan media kultur murni laboratorium, tanah sangat berbeda karena 2 hal utama, yaitu 1. Pada kondisi alami, tanah merupakan media fase padat, cair, dan gas dengan sifat dan ciri yang bervariasi. 2. Di dalam tanah terjadi kompetisi antara berbagai macam organisme untuk memperoleh nutrisi, ruang, dan kelembapan. Tanah berperan vital dalam menangkap air dan menyimpannya, serta menekan erosi walaupun tanah bisa tererosi. Tanah berbentuk melalui pedogenesis. Komposisi tanah tidak sama antar lokasi. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan sehingga terbentuk pola yang unik. Proses unik tersebut membentuk lapisan horizon yang menggambarkan asal serta berbagai proses yang dialami tubuh tanah. Mikroba tanah akan menyusun diri menjadi mikrokoloni asalkan cara pertumbuhan berupa kontrop, aerob maupun anaerob. Hewan tanah sebagai mixer tanah mempercepat laju perubahan struktur tanah dari sifat kompak dan masih menjadi remah. Proses biosturbasi menyebabkan perpindahan komponen tanah yang berukuran halus dari atas ke bawah atau sebaliknya. D. Faktor abiotik tanah. Hewan tanah adalah satu komponen yang ada di dalam ekosistem tanah. Hewan tanah menggantungkan diri hidupnya pada kondisi habitat. Kehidupan hewan tanah sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan biotik dan abiotik. Faktor lingkungan biotik adalah adanya organisme lain yang berada di habitat yang sama, seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan, dan golongan hewan lainnya. Tanah mempunyai sifat yang sangat kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara, komponen pembentuk tanah yang berupa padatan, cair, dan udara yang jarang berada dalam kondisi kesetimbangan, selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh suhu udara, angin, dan sinar matahari. Selama ini, untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah yang sering digunakan adalah sifat fisika dan kimia tanah. Indikator yang merupakan sifat fisika dan kimia biasanya lebih mudah dipelajari atau dimengerti daripada indikator biologi. Kesimpulan dari bab 2 yaitu habitat adalah lingkungan fisik tempat organisme ditemukan. Habitat biasanya berisikan banyak relung dan menyokong banyak kehidupan spesies yang berbeda-beda.
Setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup dalam habitat. Cara hidup organisme seperti itu disebut relung atau niche. Tipe-tipe habitat yaitu habitat berdasarkan waktu, yaitu habitat konstan, habitat bersifat memusim, dan habitat tak menentu. Sifat dan karakteristik tanah, yaitu tanah merupakan produk pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh proses fisika dan kimia lingkungan, juga dengan batuan aktivitas organisme. Organisme misalnya menyusun berbentuk unik melapisi bebatuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Tanah pada lingkungan hutan tropis dapat distratifikasi dari lapisan yang paling atas, yaitu lapisan pertama terdiri atas bahan organik dan mineral, lapisan kedua terdiri atas endapan transisi, dan lapisan ketiga terdiri atas lapisan batuan induk. Tanah sebagai habitat hewan. Tanah berperan vital dalam menangkap air dan menyimpannya, serta menekan erosi walaupun tanah bisa tererosi. Menurut ilmu pedogenesis, komposisi tanah tidak sama rata antar lokasi. Tanah berbentuk melalui proses pelapukan batuan sehingga membentuk pola yang unik. Tanah mempunyai sifat yang kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Komponen pembentuk tanah berupa padatan, cairan, dan udara jarang berada dalam kondisi kesetimbangan, selalu berubah-ubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh suhu udara, angin, dan sinar matahari. Bab 3. Hewan tanah. Klasifikasi hewan tanah. Hewan tanah adalah semua organisme yang hidup di tanah, baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Hewan tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan taksonomi dan fungsionalnya. Membedakan 3 kelompok fungsional organisme tanah, yaitu biota akar, mikoriza, rhizobium, dan nematoda, decomposer, mikroflora, mikrofauna, dan mesofauna, ekosistem eginar, mesofauna, dan makrofauna. Klasifikasi hewan tanah dikelompokkan atas dasar ukuran tubuh, kehadirannya di tanah, habitat yang dipilihnya, caranya mempengaruhi sistem tanah, dan kegiatan makannya. 1. Klasifikasi berdasarkan ukuran tubuh. Sistem klasifikasi hewan tanah dapat didasarkan pada ukuran tubuh, yaitu mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Namun untuk ukuran tubuh sebagai dasar klasifikasi itu memiliki banyak versi. Lavelli dan Spain menjelaskan bahwa mikrofauna berukuran kurang dari 0,2 mm atau 20-200 mm, mesofauna berukuran 0,2-20 mm, dan makrofauna yang berukuran 2-20 mm. Mengklasifikasikan bahwa hewan tanah menjadi 3 kelompok, yaitu mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. 2. Klasifikasi berdasarkan kehadiran. Berdasarkan kehadirannya, hewan tanah dibagi atas kelompok transient, temporary resident, periodik, dan permanen. Berdasarkan kehadirannya, Coleman membagi hewan tanah menjadi 4 kelompok. Transient yaitu hewan tanah yang saat fase tidur berada dalam tanah pada musim dingin dan sebaliknya hidup dan beraktivitas pada lapisan tanaman. Contohnya ladybird, beetle, atau hippodamia. Itu hewan yang saat fase telur hingga juvenile berada di dalam tanah, sedangkan pada fase dewasa hidup di atas permukaan tanah. Berdasarkan keberadaan di tanah, membagi hewan tanah menjadi 6 kategori, yaitu permanen, sementara, periodik, bertukar-tukar, mendiami, dan kebetulan. 3. Klasifikasi berdasarkan habitat. Berdasarkan habitatnya, hewan tanah ada yang digolongkan sebagai eptigeon, hidup pada lapisan tumbuhan di permukaan bumi, hemifadion, dan hidup pada lapisan organik tanah, dan eufadion, hidup pada lapisan tanah mineral. Endogenik yaitu hewan yang hidup dalam tanah, pemakan bahan organik dan akar tumbuhan yang mati serta liat atau kepagus. Tipe ini disebut ekosistem eginar. 4. Klasifikasi berdasarkan caranya memengaruhi sistem tanah. Berdasarkan kemampuannya memengaruhi sistem tanah, hewan tanah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu eksopedonik yaitu berpengaruh dari luar, dan endopedonik yaitu berpengaruh dari dalam. Klasifikasi berdasarkan makanan. Berdasarkan kegiatan makanannya, hewan tanah yang ada bersifat herbivora, sapropora, fungivora, dan predator. Kehadiran hewan tanah tergantung pada ada tidaknya sumber energi. Perkembangan dan aktivitas hewan tanah akan berlangsung baik apabila faktor lingkungan baik dan secara timbal balik akan memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah. 6. Klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam ekosistem.
Menurut Breure dan Widiati, ukuran hewan tanah akan mempengaruhi fungsinya dalam ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, hewan tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pengendali biologi dan kelompok rekayasa lingkungan. Mikrofauna dan mesofauna, misalnya protozoa, nematoda, kalembola, dan mitos, termasuk dalam kelompok pengendali biologi yang menentukan besar kecilnya populasi bakteri dan nyamuk dalam suatu ekosistem. B. Uraian contoh hewan tanah yang penting. Pertama, acarina. Acarina merupakan salah satu jumlah besar kelompok arthropoda yang dapat ditemukan di mana-mana. Kebanyakan organisme ini sangat kecil, bebas, dan merupakan jenis penghuni tanah. 2. Colembola. Colembola dikenal dengan glass springtails atau ekor pegas karena adanya palenting tubuh pada bagian ekor yang disebut brucula. Ukuran tubuh Colembola berkisar antara 0,25 sampai 8 mm dengan warna tubuh bervariasi pucat hingga mencolok. 3. Coleopatra. Ordo Coleopatra atau kumbang adalah ordo terbesar dari serangga. Serangga mengandung kira-kira 40% dari jenis serangga yang terkenal dalam hexapoda. 4. Centipede adalah kelompok predator yang bisa terdapat dalam tanah, sampah, dan habitat. Stratozoa memiliki ciri berupa tubuh yang panjang dan datar dan gerak yang aktif. 5. Cacing tanah. Cacing tanah merupakan anggota Oligotacea yang memiliki posisi strategis pada prosesi penguraian bahan organik. Cacing tanah akan mengkonsumsi daun dan organ tumbuhan lain yang jatuh dan mati lalu menjadikannya sebagai komponen kecil yang kemudian dikomposisi oleh mikroba. Cacing tanah juga memiliki andil dalam mendorong peningkatan populasi mikroorganisme tanah. Cacing tanah akhirnya mati menjadi sumber pakan bagi mikroba dan menjadi penyumbang ketersediaan unsur hara bagi kesuburan tanah. Kesimpulan dari bab 3 yaitu klasifikasi hewan tanah. Hewan tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan taksonomi dan fungsionalnya. Membedakan 3 kelompok fungsional organisme tanah yaitu biota akar, decomposer, ekosistem engineer, dan ekosistem beginner. B. Uraian contoh hewan tanah penting. 1. Acarina, 2. Colembola, 3. Coleopatra, 4. Centipede, 5. Cacing tanah. Bab 4. Kajian fungsi hewan tanah. Peran hewan tanah secara umum. Hewan tanah merupakan salah satu komponen ekosistem tanah yang berperan dalam memperbaiki struktur tanah melalui penurunan berat jenis, peningkatan ruang pori, aeri drainase, kapasitas penyimpanan air, dekomposisi bahan organik, pencampuran partikel tanah, penyebaran mikroba, dan perbaikan struktur agregat tanah. Walaupun pengaruh hewan tanah terhadap pembentukan tanah dan dekomposisi bahan organik bersifat tidak langsung, secara umum dapat dipandang sebagai pengatur terjadinya proses fisik, kimia, maupun biokimia tanah. Hewan tanah melaksanakan 2 proses yang berlainan dalam perombakan. Pertama, pengecilan adalah reduksi ukuran partikel organik yang terjadi berkat aktivitas makan hewan-hewan tanah. Kedua, katabolisme adalah pemecahan secara biokimia molekul organik kompleks berkat proses pencernaan hewan dan mikroflora tanah. Selain berperan dalam proses perombakan bahan organik, juga memperbaiki struktur tanah, hewan tanah juga berperan sebagai menaikkan nilai tukar kalsium dan menyumbangkan nitrogen bagi tanah. 1. Sifat tanah. Hewan tanah cacing tanah berpengaruh nyata terhadap struktur tanah melalui aktivitasnya dan menggali tanah, menyangkut mencampurkan bahan mineral dengan bahan organik yang ada dalam memasukkan organik ke horizon yang lebih dalam dan menghasilkan casting. 2. Sifat kimia tanah. Peranan hewan tanah terhadap sifat kimia tanah terutama disebabkan oleh aktivitasnya dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik yang berkaitan dengan penyediaan unsur hara yang penting untuk pertumbuhan. 3. Sifat biologis tanah. Aktivitas hewan tanah khususnya cacing dalam proses dekomposisi bahan organik dapat merangsang aktivitas mikroorganisme penghancuran bahan organik menjadi bukan yang lebih halus serta proses enzimatik dalam pencernaan cacing membuat bahan organik menjadi lebih mudah untuk dicerna mikroorganisme. B. Hewan tanah sebagai bioindikator. 1. Konsep dan prinsip bioindikator. Bioindikator berarti juga organisme maupun anggota komunitas yang mampu memberikan informasi terkait kondisi lingkungan secara parsial, bagian kecil atau keseluruhan. Bioindikator harus mampu memberikan gambaran status lingkungan abiotik dan biotik, mengindikasikan dampak perubahan habitat, perubahan komunitas, dan
ataupun ekosistem atau menggambarkan keanekaragaman kelompok takson yang dapat memonitor perubahan. Keseimbangan ekosistem terjaga bila komponen pendukung selalu berada pada kondisi stabil. Indikator kestabilan itu dapat dilihat dari besarnya keanekaragaman hayati yang merupakan unsur biotik dalam suatu ekosistem. Tipe indikator secara umum diberikan di 3 kelompok, yaitu indikator yang kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan dan secara kuantitatif, 2 spesies uji, 3 monitor. Kesimpulan dari bab 4 yaitu hewan tanah melaksanakan 2 proses yang berlainan dalam perombakan. Pertama, pengecilan adalah reduksi ukuran partikel organik yang terjadi berkat aktivitas makan hewan-hewan tanah. Kedua, katabolisme adalah pemecahan secara biokimia molekul organik kompleks berkat proses pencernaan hewan dan mikroflora tanah. Selain berperan dalam proses perombakan bahan organik dan memperbaiki struktur tanah, hewan tanah juga berperan untuk menaikkan nilai tukar kalsium dan menyumbang nitrogen bagi tanah. Sifat fisik tanah. Hewan tanah khususnya cacing tanah berpengaruh nyata terhadap struktur tanah melalui aktivitasnya dan dalam menggali tanah. Sifat kimia tanah. Peran hewan tanah dapat terhadap sifat kimia tanah terutama disebabkan oleh aktivitasnya dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik yang berkaitan dengan penyediaan unsur hara yang penting untuk pertumbuhan. Sifat biologi tanah. Aktivitas hewan tanah dalam proses dekomposisi bahan organik dapat melangsung aktivitas mikroorganisme penghacilan bahan organik yang menjadi ukuran yang lebih halus serta proses enzimatik dalam pencernaan cacing membuat organik menjadi lebih mudah untuk dicerna mikroorganisme. Bab 5. Struktur komunitas hewan tanah. Konsep struktur komunitas. Kelompok-kelompok organisme yang hidup di tanah membentuk suatu sistem terintegrasi yang dapat disebut juga sebagai komunitas tanah. Komunitas adalah sekumpulan populasi yang saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Komunitas adalah kelompok organisme yang terdiri atas sejumlah jenis yang berbeda, yang secara bersama-sama menempati habitat atau area yang sama dan waktu yang secara bersamaan, serta menjadi interaksi melalui hubungan tropik dan spasial. Menurut Odum, 1998, konsep komunitas biotik yaitu sekumpulan populasi-populasi apa saja yang hidup di suatu daerah. Komunitas tidak hanya mempunyai kesatuan fungsional tertentu dengan struktur tropik dan pula arus energi yang khas, tetapi juga mempunyai kesatuan komposisional di mana terdapat peluang jenis tertentu tetap ada atau hidup berdampingan. Suatu komunitas dapat dikenali dari keberadaan jenis suatu spesies atau lebih yang mendominasi secara biomassa atau menyumbang ciri fisik suatu spesies. Komunitas terdiri atas kumpulan spesies yang kelimpahannya berkolerasi secara positif atau negatif dengan waktu atau tempat. B. Parameter struktur komunitas. Ada 5 karakteristik komunitas yang umumnya diukur dan dikaji, yaitu bentuk struktur pertumbuhan, dominansi, kelimpahan relatif, struktur tropik, dan keanekaragaman atau diversitas jenis. Leksono membatasi bahwa parameter komunitas bersifat kuantitatif seperti kekayaan jenis, keanekaragaman, dan kelimpahan relatif. Pengamatan struktur komunitas perlu dilakukan sebelum mempelajari berbagai hubungan komunitas dengan lingkungan. Hal-hal yang dapat dipahami ketika kita mengkaji struktur komunitas yaitu 1. Jenis makhluk hidup yang menyusun, 2. Densitas kepadatan, misalnya beberapa jumlah tumbuhan jenis A per meter persegi, 3. Keanekaragaman jenis. Langkah pertama untuk mengetahui distribusi hewan tanah di suatu lokasi adalah mengambil contohnya. Contoh yang terkumpul dapat dihitung dan diidentifikasi. Keadaan hewan tanah di lokasi yang dapat dilaporkan berupa komposisi dengan membuat daftar. Daftar saja tidak cukup banyak memberikan gambaran keadaan struktur komunitas hewan tanah yang ada di lokasi tersebut. Untuk dapat lebih banyak memberikan gambaran, maka dapat disajikan dalam bentuk kepadatan populasi dan kepadatan relatif atau dapat pula menghitung indeks asosiasi antar jenis. Perbandingan struktur komunitas dengan komunitas lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan indeks diversitas dan ekuibilitas. Berikut diuraikan secara rinci parameter struktur komunitas. 1. Keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman atau diversitas adalah satu kelompok keragaman atau perbedaan di antara anggota-anggota suatu kelompok yang umumnya mengarah pada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis merupakan ciri tingkatan komunitas
berdasarkan organisasi biologinya. Keanekaragaman jenis juga dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya tetap stabil meskipun ada gangguan terhadap komponen-komponennya. Keanekaragaman jenis bisa dipakai dalam menetapkan struktur komunitas. Jumlah jenis yang tinggi dengan jumlah individu yang relatif sama memberikan informasi tingginya heterogenitas. Namun bila jumlah jenis sedikit dan ada beda yang besar terkait jumlah individu antar jenis, menggambarkan heterogenitas yang rendah. Rendahnya keanekaragaman menggambarkan adanya dominasi jenis. Tingginya keanekaragaman jenis yang tinggi mencerminkan komunitas yang kompleks sebab interaksi jenis terjadi sangat tinggi. Ada beberapa indeks keanekaragaman yang digunakan untuk memperkirakan keanekaragaman jenis. Indeks keanekaragaman yang umum digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Tujuan utama teori ini adalah untuk mengukur tingkat keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu sistem yang didasarkan pada ketidakpastian. Jika data kelimpahan dilakukan secara acak dari suatu komunitas atau subkomunitas, maka perhitungan yang tepat keanekaragaman adalah dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon atau Wiener. Sehubungan dengan kajian kesuburan tanah, menurut Erniati dan Santosa, semakin tinggi indeks keanekaragaman, semakin tinggi dinamika biologis dan tingkat dekomposisi atau proses daur hara tanah semakin baik sehingga kesuburan tanah semakin baik. 2. Kemerataan. Kemerataan didefinisikan sebagai tingkat sebaran individu antara jenis-jenis, meskipun Shannon-Wiener telah menyatakan dalam perhitungannya, namun dapat menyertakan evenness dalam perhitungannya. Namun evenness dapat dihitung secara terpisah menggunakan nilai H maksimum. Menurut Suhirianto, pada dua komunitas yang masing-masing mempunyai 10 jenis dengan jumlah individu 100, maka akan mempunyai kemerataan yang berbeda tergantung pada pembagian dari 100 individu tadi di antara 10 jenis. Misalnya 9111111111 pada komunitas yang ekstrim. 3. Kelimpahan relatif. Diversitas jenis ditentukan tidak hanya oleh jumlah jenis dalam komunitas biologi, kekayaan jenis, tetapi juga kelimpahan relatif individu dalam komunitas. Kelimpahan jenis merupakan individu per jenis dan kelimpahan relatif mengacu pada kemerataan distribusi individu antara jenis dalam satu komunitas. Dua komunitas mungkin sama-sama kaya dalam jenis, tetapi berbeda dalam kelimpahan relatif. 5. Dominasi. Komunitas dalam kondisi alamiah diatur oleh faktor abiotik, yaitu kelembapan, suhu, dan faktor biologi. Terkendalinya suatu komunitas secara biologi ditentukan oleh adanya jenis tunggal atau kelompok jenis dominan. Tingginya dominasi menggambarkan tinggi rendahnya keanekaragaman. 6. Pola distribusi. Pola distribusi bergantung pada sifat fisikokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Teknik pengukuran untuk penentuan pola distribusi dilakukan sebelum melakukan pendugaan kepadatan atau kelimpahan suatu organisme. Pada dasarnya, untuk menentukan pola distribusi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode plot, transect sabuk, dan plot test atau distance methods. Kesimpulan dari bab 5 yaitu suatu komunitas dapat dikenali dari berbagai keberadaan satu spesies atau lebih yang mendominasi secara biomasa atau menyumbang ciri fisik suatu spesies. Komunitas terdiri atas sekumpulan spesies yang kelimpahannya berkolerasi secara positif atau negatif dengan waktu atau tempat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa komunitas berarti kesatuan dinamik dari hubungan fusional saling mempengaruhi di antara populasi. Parameter struktur komunitas yaitu diuraikan secara lebih rinci. Yang pertama, keanekaragaman jenis. 2. Kemerataan. 3. Dominasi. Dan 4. Distribusi. Bab 6. Pengamatan hewan tanah. A. Pengamatan struktur komunitas hewan tanah. 1. Lokasi penelitian. Para praktikan atau peneliti dapat melakukan penelitian terkait hewan tanah pada berbagai lokasi tertentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan pada proposal
penelitian ataupun skripsi. Misalnya, Indahwati melakukan penelitian keragaman arthropoda tanah pada lahan apel yang telah diberi pupuk organik. Mengkaji jenis-jenis serangga tanah pada ekosistem. Mengkaji keanekaragaman mesofauna tanah pada daerah pertanian apel, Desa Tururejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 2. Alat yang umumnya digunakan dalam pengamatan penelitian yaitu A. Bor, tanah atau cangkul atau sekop. B. Pisau dan gunting. C. Bak dan kantong plastik. D. Ayakan atau saringan bertingkat. E. Kain katun atau kain belacu. F. Meteran. G. Termometer tanah. H. Corong berlaser modifikasi. I. Pinset. J. Blacker glass. K. Alat tulis. I. Tali rapia. M. Kertas label. N. Cawan Petri. O. Nampan plastik. P. Sarung tangan. Q. Penggaris. R. Mikroskop terdisplay LCD. S. Scanning elektron mikroskope. T. Soil tester. U. Kamera digital. V. Lampu. W. Kabel dan listrik. E. Kardus. Y. Global. Perlu diperhatikan adalah bisa jadi alat yang digunakan lebih sedikit atau sederhana atau mungkin saja dianggap lebih lengkap dan canggih. Hal ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengamatan. Juga ditentukan ketersediaan alat di lokasi penelitian atau di institusi yang bersangkutan. 3. Bahan-bahan pada umumnya yaitu formalin, air sabun, aquades, contoh tanah, sampel hewan, bahan-bahan kimia, dan contoh jenis tumbuhan dominan yang ada di stasiun penelitian. 4. Pengumpulan data. Langkah-langkah yang disiapkan dalam pengumpulan data adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan identifikasi sampel. 5. Contoh analisis data. Jenis analisis data digunakan adalah statistik inferensial, khususnya statistik parametrik sebagai berikut. A. Penentuan perbedaan jumlah jenis dan jumlah individu. B. Pengaruh suhu kadar air tanah. Dan C. Organik dan pH terhadap jumlah jenis dan jumlah individu. Selanjutnya, pengelolaan spesimen hewan tanah. Hal yang perlu diperhatikan dan pada umumnya dalam kegiatan penelitian metode identifikasi berbagai hewan tanah dilakukan dengan cara membandingkan fitur morfologi dengan deskripsi yang sudah dipublikasikan dan seringkali digunakan dalam satuan kunci identifikasi. Oleh sebab itu, hewan tanah yang akan diidentifikasi harus diawetkan dan dibuat berat untuk diobservasi, diamati, didokumentasikan, dan diukur di bawah mikroskop. Agar identifikasi memenuhi tingkat kepercayaan yang memadai, maka dibutuhkan beberapa jumlah hewan. Selain itu, dalam konteks pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, mempelajari hewan tanah dengan menggunakan koleksi yang telah diawetkan akan lebih menarik, konseptual, dan konstruktif dibandingkan hanya dengan mempelajari gambar yang ada di buku pegangan. Cara pengawetan. Pertama, mematikan objek. Yang kedua, fiksasi. 3. Pengawetan. Kekhasan pengawetan hewan. A. Laba-laba. Laba-laba diawetkan dalam etanol 80% dan ditambah sedikit gliserol agar hewan lemas dan memiliki fleksibel yang baik. B. Kolembola dimatikan menggunakan etanol 80%. C. Proturan dimatikan menggunakan etanol 80%. D. Diploara dimatikan dalam etanol 80%. E. Tisanura dimatikan dan diawetkan pada etanol 80%. Demikian dengan hewan-hewan lainnya. 3. Pemberian label informasi terkait spesimen. Label pada umumnya berisi informasi tentang tempat penemuan, tanggal, dan siapa pengoleksinya, nama spesies hewan tanah, dan bila perlu nama orang yang membantu determinasi. 4. Rambu-rambu koleksi pada pengelolaan spesimen. A. Koleksi spesimen dan pengelolaan. Penggunaan bahan bersifat karsogenik sangat dilarang dan secara internasional. Misalnya formalin, paradisoblenza, arsenik, kapur barus, dan sublimat. B. Pemakai koleksi. Suhu ideal dan kelembapan berkisar antara 50-55%. Baik bagi pemakai koleksi dan pengelola koleksi karena penggunaan bahan kimia anti hama yang tak lagi dibutuhkan. C. Contoh praktikum pengamatan hewan tanah. 1. Distribusi hewan tanah. Pengantar. Penyebaran hewan tanah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu acak, peraturan, dan berkelompok. Penyebarannya hewan tanah di suatu bentang alam
sebagian besar mengelompok karena faktor fisika dan kimia tanah dan makanan yang tersedia tidak sama di tanah. Estimasi kepadatan populasi cacing tanah. Kesimpulan dari bab 6 yaitu pengamatan struktur komunitas hewan tanah. Lokasi penelitian dapat melakukan penelitian terkait hewan tanah pada berbagai lokasi. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan pada proposal penelitian skripsi. Serta alat-alat yang digunakan seperti bor tanah, pisau, bak, ayakan, kain katun, meteran, termometer, dan lain-lain. Bahan-bahannya itu seperti formalin, air sabun, aquades, contoh tanah, sampel hewan, dan lain-lain. Pengumpulan data yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan identifikasi sampel. Contoh teknik analisis data yaitu penentuan perbedaan jumlah jenis dan jumlah individu, pengaruh suhu, kadar air tanah, dan C organik. Pengelolaan spesimen hewan tanah yaitu hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan penelitian. Metode identifikasi berbagai hewan tanah dilakukan dengan cara membandingkan bentuk morfologi hewan dan deskripsi yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya bab 7. Konservasi tanah untuk melindungi hewan tanah. Definisi yang masuk konservasi tanah yaitu tanah harus diolah dengan tepat, sesuai fungsi dan efisien agar tercipta kelestarian secara ekologi dan bisa dipergunakan dalam jangka panjang. Tanah memiliki fungsi sebagai media pertumbuhan. Menjelaskan bahwa lestari secara ekologi bermakna kegiatan pengelolaan harus mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk kekayaan biodiversitas. Konservasi tanah dimaksudkan untuk 1. Menjaga tanah agar tidak mengalami gradasi fungsi, 2. Merehabilitasi tanah rusak sehingga fungsinya dapat kembali, 3. Menjaga mengoptimalkan kemampuan tanah. Terkait dengan upaya perlindungan hewan tanah, maka perlu dilakukan upaya manipulasi vegetasi. Menjelaskan bahwa manipulasi vegetasi merupakan teknik mengelola tanah dengan memanfaatkan tanaman yang berfungsi mendukung usaha konservasi tanah. Tanaman berfungsi merata ulang struktur tanah yang semula rusak sekaligus menghambat B. Teknik manipulasi vegetasi. 1. Penghutanan kembali. Area hutan mengalami perubahan atau kerusakan akibat pertanian maupun kehidupan manusia seperti penebangan dan aktivitas penambangan perlu untuk direhabilitasi kembali, atau umumnya dikenal dengan istilah penghutanan kembali. Rehabilitasi atau penghutanan kembali akan mengembalikan fungsi hutan pada wilayah sebagaimana kondisi semula. 2. Watani. Indonesia pada umumnya memperlakukan sistem pertanian budidaya tanaman semusim hortikultura. Sistem pertanian ini dapat diterapkan oleh masyarakat petani, namun demikian hal itu dapat dibarengi penerapan teknologi berbasis konservasi. Apabila curah hujan tinggi umumnya terjadi erosi, degradasi lahan, dan terancamnya habitat hewan tanah. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengurangi masalah tersebut, diantaranya dengan memilih teknologi usaha tani berbasis konservasi. Tanaman pelindung atau multisastra. Tanaman pelindung merupakan tanaman sekunder di sela-sela tanaman utama. Tanaman pelindung berfungsi mengurangi radiasi matahari yang terlalu besar dan sekaligus menghambat laju erosi yang dapat merusak tanaman utama ketika masih berupa bibit. Tanaman pelindung dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu sejenis membentuk sistem sederhana atau simple agroforestry, 2. beraneka ragam membentuk sistem kompleks atau kompleks agroforestry. Keberhasilan penggunaan pekarangan untuk mempertahankan produktivitas dapat dilihat dari hal-hal yaitu menstabilkan hasil tanaman berkelanjutan, menjamin pasokan energi dari bahan alam misal kayu bakar, menyediakan aneka bahan yang dapat dikonsumsi sendiri, perlindungan dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas sosial. Kesimpulan dari bab 7 yaitu kekayaan jenis hewan tanah serta produksi ekosistem mengindikasikan relasi kompleks, namun pada kenyataannya masih sedikit dipelajari. Tanah harus diolah dengan tepat, sesuai fungsi dan efisien agar tercipta kelestarian secara ekologi dan bisa dipergunakan dalam jangka panjang. Tanah memiliki fungsi sebagai media pertumbuhan,
menjelaskan bahwa lestari secara ekologi bermakna kegiatan pengelolaan tanah harus mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk kekayaan biodiversitas. Teknik manipulasi vegetasi yaitu penghutanan kembali dan watani. Baiklah, sekian buku yang sudah saya bacakan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.